Mural berwarna merah bertuliskan Tritura di tembok jembatan layang Grogol, Jakarta Barat mencuri perhatian publik. Hal itu seolah menghidupkan kembali gaung tuntutan yang pernah menggema dalam sejarah Indonesia. Tak hanya memuat satu pesan, mural yang berada tak jauh dari kampus Universitas Trisakti itu juga menyuarakan sejumlah kritik. Ada tulisan berantas inkompetensi yang disertai karikatur tikus berdasi merah sebagai simbol kritik terhadap penyelenggara negara. Di sisi lain, ilustrasi telur, daging, dan sayuran mengiringi seruan pulihkan ekonomi, serta desakan berwarna kuning terang berbunyi kembalikan supremasi sipil. Ada pesan apa di baliknya dan bagaimana jejak Tritura 60 tahun silam? Kita bahas. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Trisakti, Denny Ribowo, pada Minggu 2 Agustus 2026 menyebutnya sebagai ekspresi keresahan yang telah mencapai titik puncak. Menurut Denny, berbagai kebijakan pemerintah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ia menilai meningkatnya keresahan publik menjadi indikator sederhana untuk melihat sejauh mana kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Di tengah kondisi fiskal yang dinilai semakin rentan, pemerintah juga dianggap belum cukup membuka ruang untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia juga menilai kondisi sosiopolitik saat ini membawa ingatan kolektif bangsa kembali ke 1966, ketika Tritura pertama kali lahir dan memicu gelombang pergantian rezim. Denny mengatakan tembok jembatan lain mungkin bisa dicat ulang dalam hitungan hari, namun keresahan publik tidak bisa dihapus begitu saja. Aliansi mahasiswa kini masih mengkaji kondisi psikologis massa di lapangan. Jika situasi negara semakin tidak kondusif dan pemerintah dinilai tidak berpihak kepada rakyat, aksi di jalan dipastikan akan kembali terjadi. Terkait mural Tritura di Grogol, pengajar komunikasi politik Universitas Padjadjaran atau Unpad Kunto Adi menilai substansi Tritura yang disuarakan mahasiswa mencerminkan kondisi negara yang sudah berada pada tahap kritis dan perlu segera dibenahi. Menurutnya, pemulihan ekonomi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga dinamika ekonomi global tidak bisa terus dijadikan alasan pemerintah untuk menghindari tanggung jawab. Kunto juga menilai ruang sipil dan kebebasan berekspresi semakin menyempit. Untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah harus berani mengukur akar persoalan, menghentikan pengalihan isu, menempatkan pejabat yang kompeten, mengembalikan urusan sipil kepada masyarakat sipil, serta fokus memperbaiki fondasi ekonomi dan politik yang berpihak kepada rakyat. Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies sekaligus pengajar komunikasi politik di Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad menilai fungsi checks and balances di DPR tidak berjalan optimal karena parlemen yang didominasi koalisi pemerintah lebih sering menyetujui kebijakan daripada mengawasinya secara kritis. Menurutnya, tuntutan mahasiswa menjadi wajar di tengah ruang fiskal negara yang semakin sempit, praktik akomodasi politik atau bagi-bagi jabatan yang masih mewarnai pengisian posisi strategis, serta semakin kuatnya pengaruh perwira aktif TNI di Kementerian Sipil. Nyarwi juga menilai gelombang aksi mahasiswa saat ini merupakan kelanjutan dari kesadaran kolektif yang sebelumnya terlihat dalam gerakan peringatan darurat mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, Tritura menjadi pesan agar pemerintah berani mengoreksi kebijakan, memperkuat demokrasi, dan mengoptimalkan bonus demografi Indonesia. Peristiwa ini seolah membawa ingatan kita akan gerakan yang sama yang berlangsung 60 tahun silam, tepatnya Januari hingga Maret 1966. Saat itu mahasiswa berunjuk rasa mendesak pemerintah segera memulihkan keadaan bangsa. Apa yang menjadi tuntutannya? Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat merupakan gerakan mahasiswa dan pemuda pada awal 1966 yang lahir di tengah krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan ketegangan politik pasca gerakan 30 September. Tuntutannya meliputi pembubaran PKI, pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur terkait G30S PKI, serta penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Gerakan ini dimulai dengan demonstrasi besar pada 10 Januari 1966 dan mencapai puncaknya pada 24 Februari 1966 ketika mahasiswa Universitas Indonesia Arif Rahman Hakim tewas tertembak dalam aksi di sekitar Istana Merdeka. Tekanan terhadap pemerintah Presiden Soekarno kemudian berujung pada terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar pada 11 Maret 1966 yang menjadi titik awal peralihan kekuasaan kepada Letjen Soeharto.
Sahabat Kompas, mural Tritura di Grogol mungkin hanya berupa coretan di dinding, namun pesannya mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, kualitas pemerintahan, dan demokrasi. Pertanyaannya, apakah mural ini hanya akan menjadi simbol kritik atau justru menjadi awal gelombang gerakan mahasiswa yang lebih besar seperti 60 tahun lalu?